tentang bahaya syirik, ada beberapa macam. Bahaya syirik ada beberapa macam. Bahaya syirik yang pertama adalah bahwa syirik adalah a'dhamu dzulmi. Syirik merupakan tindakan kriminalitas yang paling zalim, paling jahat. Tindakan kriminalitas yang paling jahat. Itu syirik. Kezaliman yang paling besar. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian yang kedua, "Anallaha akhbaru annahu la yaghfiru liman lam yatub min." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik ketika ia tidak bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya. Dalam tafsir At-Tabari, "Wa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, fa innallaha la yaghfiru syirk bihi wal kufr, wa yaghfiru ma duna dzalika syirk liman yasha min ahli dzunubi wal athami." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan kufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya bagi orang yang dikehendaki dari pelaku dosa. Bahaya syirik yang ketiga, "Anallaha akhbara annahu harramal jannata 'al musyrik wa annahu khalidun mukhalladun fin nari jahannam." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah mengharamkan surga bagi pelaku syirik. Allah haramkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik. Sungguh sangat mengerikan sekali. Surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan keindahan diharamkan baginya untuk memasukinya. Bahkan ia kekal dan dikekalkan Allah Subhanahu wa taala di api neraka Jahannam, diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, hendaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jauhkan dari perkara-perkara syirik. Mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan dalam akidah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72, "Innahu man yusrik billahi faqad haramallahu 'alail jannata wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah api neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Secara tegas, ayat ini secara gamblang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi pelaku syirik surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan baginya neraka yang penuh dengan nyala-nyala, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahkan bagi pelaku syirik tidak ada penolong sedikit pun. Yang terakhir, yang keempat, kaitan dengan bahaya syirik, anna syirk yuhbidu jami'al a'mali. Sungguhnya perbuatan syirik menghapuskan seluruh amal-amal salih. Hajinya tidak bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat sedikit pun. Zakatnya juga tidak bermanfaat sedikit pun. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabdu anhum ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya para nabi, seandainya para rasul yang mereka adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah risalah, anugerah wahyu, bila mereka berbuat syirik, maka amal-amal mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Faghairuhum aula, tentunya selain mereka lebih utama lagi untuk dihapus. Ketika ia berbuat syirik demikian, maka amal-amal solehnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.